Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi Pak. Siang Pak. Selamat siang ya. Lupa saya sampean. Ya gini, sebelum kita mulai untuk pelajaran siang hari ini, mungkin salah satu bisa pimpin doa. Saya bisa minta bantuan ketua kelas lagi lah ya, biar kita dipimpin doa biar selamat untuk materi yang saya ajarkan dan kalian bisa menerima pelajaran itu dengan baik. Silakan, mungkin Mas Susilo bisa pimpin doa. Baik, Pak. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa sebelum pelajaran dimulai, agar apa yang kita pelajari dapat mudah kita pahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini sebelum saya masuk ke materi, nanti saya absen terlebih dahulu. Ini bisa saya lihat dulu untuk yang sudah hadir. Di sini kelihatannya sudah memenuhi semuanya ya. Dari 11 siswa sudah masuk semua. Mungkin hanya saya cek satu aja. Hamam ada enggak ya, Hamam? Halo. Pak Yamet, belum saya pencetin tadi. Oke, berarti saya hanya tes drive aja. Kalau Ya. sudah berarti sudah masuk semua. Sudah berbicara tapi belum saya pencet mic-nya, Pak. Oke, ya, enggak apa-apa. Ya ini sekarang kita masuk ke materi, tapi sebelum masuk ke materi perangkat lunak pengolah angka, pada pertemuan berikut sebelumnya mungkin kalian sudah saya jelaskan tentang penggunaan perangkat lunak pengolah angka. Nah, masalahnya sebelum masuk ke program pengolah angka, nanti paling tidak kalian sudah bisa menggunakan pengolah angka, pengolah kata terlebih dahulu. Ya, dalam penerapan pengolah angka ini nanti kalian bisa melakukannya lebih baik dan lebih cepat untuk pengerjaannya. Nanti yang kita bahas tidak terlalu banyak, nanti saya masuk di sini aja tujuan pembelajarannya. Nanti bisa kalian lihat di situ tujuan pembelajaran hari ini. Paling tidak nanti kalian bisa mengurutkan kerja operator aritmatika. Terus menggunakan fungsi atau formula perhitungan berkondisi atau pada pemrosesan data. Selain itu nanti untuk prakteknya, nanti kalian juga saya suruh mengerjakan satu-satu, saya tunjuk satu-satu penggunaan rumus aritmatika berupa sum, max, min, ataupun nanti perkalian dan pengurangannya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Di sini materinya bisa kalian lihat. Nanti yang kita bahas, maaf ya, terlalu cepat saya kliknya malah bingung sendiri. Ya. Nanti yang kita bahas dalam materi ini, yang pertama pengenalan aplikasi pengolah angka sampai nanti ke formula dasar pada Microsoft Excel. Nah, di sini kalau saya klik bisa kalian lihat tampilan pada Microsoft pengolah angka. Di sini ada bagian atasnya, ini ada title bar, ya, title bar. Terus ada menu bar, ini menu bar yang ada isinya insert, view dan lain sebagainya. Nanti ada kolom-kolomnya juga. Saya yakin kalian juga sudah membaca. Masalahnya materi ini sudah saya kirimkan lewat grup WA. Jadi untuk jenis-jenisnya ini ataupun bagian-bagian ini saya yakin kalian sudah tahu. Masalahnya ini hampir sama juga dengan Microsoft Word. Cuman di sini yang membedakan kita berupa tabel-tabel atau sel-sel di sini. Ya. Mungkin itu. Terus sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan tentang pengenalan aplikasi ini. Ada yang ditanyakan enggak? Belum, Pak. Belum.
Nah, kalau belum, langsung aja, masalahnya waktunya juga tidak terlalu lama. Nanti yang kita pelajari di sini penggunaan formula dasar pada Microsoft Excel. Yang pertama, nanti bisa kalian lihat, umpamanya ada kasus seperti ini. Ya, ada tabel, di sini tabel aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bisa dilihat di bagian ini, yang ada tulisan merah ini ya. Ini adalah rumusnya. Nanti umpamanya kalian disuruh menentukan penjumlahan data 1 ditambah data 2. Nah, umpamanya di sini 25 ditambah 5 hasilnya sekian, 30 dan seterusnya. Nanti bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Di sini ada pengurangan, berarti nanti menggunakan tanda kurang, perkalian menggunakan tanda bintang, terus nanti pembagian dengan menggunakan lambang garis miring. Ini kalau kita menggunakan rumus aritmatika dasar yang sederhana, penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Selanjutnya, nanti kita juga akan mempelajari rumus sum. Di sini juga ada sebuah kasus, umpamanya ada nama barang, jumlahnya mungkin di sini hanya saya berikan contoh hanya 5 ya. Di sini jumlahnya nanti bisa kita cari, tidak seperti penjumlahan tadi, hanya menjumlahkan 1 atau 2, jadi sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya enggak. Tapi di sini nanti tinggal kita tarik aja. Jadi bisa dilihat sama dengan sum ya kurung buka nanti dari sel berapa. Di sini umpamanya dari sel 2 sampai C2 sampai C6 dan hasilnya nanti seperti ini. Ini kalau kita menggunakan rumus sum. Terus kalau kita menggunakan rumus max untuk mencari nilai tertinggi, nanti juga bisa. Caranya sama dengan max dan seterusnya nanti bisa dilihat ini. Ya, terus selanjutnya penggunaan rumus minimal ya. Nanti digunakan untuk mencari nilai minimal. Terus selanjutnya nanti bisa juga mencari rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata di sini. Jadi dari jumlah sel C2 sampai C9 ini nanti ketemu rata-ratanya berapa. Dan yang terakhir nanti kita akan coba juga menggunakan rumus account. Ya, mungkin itu penjelasan saya, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke materi berikutnya, atau saya kasih soal dulu. Ada pertanyaan apa enggak? Belum ada, Pak. Enggak ada. Nah, kalau enggak ada, di sini nanti saya ada soal. Nah, di sini ada soal. Ada soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Di sini ada juga perkalian tapi dengan menggunakan persentase dan sebagainya. Di sini juga disuruh mencari nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata dan sebagainya. Bisa kelihatan enggak ini soalnya? Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, kalau terlihat, ini nanti saya kasih waktu 5 menit untuk pengerjaannya. Masalahnya tadi saya tanya penggunaan rumus perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya tadi sampai account tadi sudah tidak ada masalah. Jadi ini saya mau tes, saya mau lihat benar enggak kalian sudah paham. Nah, ini silahkan dilihat, nanti saya tunjuk satu-satu, umpamanya nanti A tambah B yang mengerjakan Susilo lah, nanti saya tunjuk Susilo, tapi nanti saya tunjuk random, acak. Sekalian nanti kalian masukkan, saya yang ngeklik aja, jadi biar tahu kesalahannya. Mungkin itu, saya tunggu waktunya 5 menit, biar nanti kamu kerjakan, saya tunjuk acak satu-satu. Silakan, bisa dikerjakan ya. Untuk pencarian rumusnya bisa dicari. Nanti saya tunjuk satu-satu.
Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Silakan. Sukarni. Pak, kalau di rumus Excel itu kan biasanya pakai tanda operator, Pak ya, apa plus minus gitu, Pak ya. Ya. Nah, semisal kalau perkalian gitu, Pak, apakah harus A, X, B atau gimana, Pak? Pakai huruf X atau gimana, Pak, untuk tanda perkalian itu, Pak? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan. Mungkin Karni bisa lihat di modulnya. Sambil ini Oh ya, nanti bisa digunakan untuk pemecahan masalah. Makanya nanti dimasukkan kok salah, oh berarti pakainya apa kan gitu. oke, makasih, Pak. Ya. Ayo Amam, silakan dikerjakan, jangan main HP aja. Siap, Pak Yafet. Ini Ibu tadi telepon Pak Yafet, minta dijemput. Ayo waktunya tinggal 3 menit ya. Dua menit lagi. Gimana Riki, bisa apa enggak? Nggak punya office-nya, Pak. Aduh, kalau enggak punya office kan di HP-nya ada itu. Belum diinstal, Pak. Ya, silakan diinstal sepatnya. Jadi nanti kalau saya tunjuk bisa. Modus itu Pak, biar nggak ditanya Pak. Nanti ya saya tanya terus malah. Kapok. Kapokmu kapan? 1 menit lagi ya. Itu kan saya enggak bisa, Pak. Gimana? Yang hitungan saya kan masih error terus, Pak, ini, Pak. Kenapa, Pak? Oh ya, nanti tidak apa-apa, nanti langsung dimasukkan di sini. Nanti kamu ngomong, saya masukkan di sini rumusnya jadi kelihatan. Kamu kesalahannya di mana? Iya, Jadi Pak. tidak usah khawatir, ya. Salah tidak apa-apa, kalau kita tidak nyoba, tidak bakalan bisa. Udah ya, waktunya habis ya. Ya, sekarang saya tunjuk satu, nanti bisa menjawab rumusnya. Tinggal saya mempraktekkan di sini. Saya masukkan di sini, nanti maunya rumusnya apa, kalian yang ngomong, tinggal saya yang masukkan. Ya, ini untuk soal yang pertama, A ditambah B. Mungkin Eko bisa jawab dan harus jawab, jangan ada alasan lain, harus bisa jawab. Gimana ya rumusnya? Ya tadi seperti yang tadi, Pak ya. Apa? Tanda Ya, petik, gimana? Sama tanda dengan? petik, sama dengan Ya, terus tanda petik, Pak. Tanda petik. tanda petik. Sebelum sama dengan tadi, sebelum sama dengan tadi, Pak, ada tanda petiknya dulu, Pak. Ya, ya. Oh, sebelumnya
Sebelumnya sama dengan dikasih tanda petik, Ya, ya. petik. Sama Terus dengan sama dengan A2. A2, ya ini berarti ini diklik. Ya, diklik, Pak. Terus Ditambah tambah, B2. nah ini. Terus Udah tutup tanda petik, Pak. itu Kok tanda jadi petik. gitu? Ini, nah enggak ketemu. Ya, makanya tadi seperti itu, Pak. Error terus, Pak. Oh Nggak gitu. bisa, Pak. Ya mungkin yang lain Iya. bisa bantu. Ini Saya, Pak. masih belum Saya, bisa. Saya Pak, saya Saya, Pak. Pak. Ya, Pak. Pak. Ya sekarang Saya, Pak. Saya boleh pulang, Pak. Saya boleh pulang, Pak. gantian. Saya boleh Sukarni, pulang, Pak. Saya, Pak. Oh, dulu, Saya Pak. boleh pulang, Pak, Pak. saya, Ya, Pak. Saya Sukarni, bisa, Pak. Sukarni dulu, Sukarni. Oke. Saya ini, Pak. Jadi ini Pak tanpa tanda petik Pak, cukup Oh, langsung tanpa tanda petik. Ya, saya Ya. hapus saja ya. ya Di sini terus sama dengan Pak, sama dengan terus diarahkan di sel yang A2 itu Pak. di sel A2 ini tadi. Ya, Oh, ini sebentar. Tadi masih belum kembali ke angkanya ya. ya Pak. Sama dengan Terus diarahkan di sel A2 Pak, sel A2 tanda plus, tanda plus kemudian B2 Pak. B2. Ya, Nah, itu enter Pak. di enter. Ya, Oke, betul ya ini ya. 46 tambah 25 71. Betul? betul Pak. Oke. Gimana yang lainnya? Betul apa enggak? Betul Pak. Betul Pak. Betul, Pak. Oke, Cara berarti saya beda, Pak. Seperti itu. jawabannya Sukarni betul. Nanti saya Pak. tambah. Loh, tapi contohnya tadi ada tanda petiknya ya, Pak. Ya, itu contoh tanda petik kan Saya hanya ilustrasi Pakai aja. cara lain, pakai cara lain bisa. Ada, Pak. Saya, Pak. Ya, gimana? Mungkin ada cara yang lain. Susilo, gimana? Ya, Pak. Jadi sama dengan, Sama dengan ya, Pak, buka kurung buka kurung A2 A2 yang ini. ditambah A3 berarti Pak, maaf Pak, soalnya itu Oh bawahnya ya, Pak, ini maaf yang A3 tulis Pak, di berarti bawah, Pak. ya, Ya. enggak apa-apa. A3 B3 ditambah B3 Pak. ditambah B3. B3. B3 ini, sel B3 ini saya klik ya. Ya, Oke. ya betul Pak. Setelah itu Tutup kurung Pak, kurung tutup tutup. kurung Pak. Oh gini. Ya, Enter ya. iya Pak, Oh ya. enter Pak. Nah, ini kalau kamu lihat rumus dua-duanya ini memang betul. Kalau saran saya ya di sini kan hanya dua penjumlahan, mungkin yang atas saja biar tidak terlalu banyak langkah yang kita masukkan. Nah, terus sekarang kalau kita ingin mencari yang di bawahnya, apa kita harus membuat rumus satu-satu di sini? Tinggal Ya, di Pak. track Pak. Tidak. Dia di drag ke bawah. Tinggal di-drag ke bawah. Mungkin Pak. Riki bisa kasih tahu caranya biar saya yang mempraktekkan, biar dilihat teman-temannya. Baik Pak. Arahkan kursornya di C2 Pak. Saya klik di C2, terus Pointernya diarahkan di tanda itu Pak, biar jadi hitam. oh Di gini. kanan bawah. Oh Ye, gini ya. tinggal ya. Biar keluar tanda plus kecil hitam gitu ya. Iya, hitam. Oh Ya. gitu ya. Lalu di drag ke bawah. Terus diklik ditarik ke bawah. Di drag Ini ke ya. bawah. Ye. Ya, oke. Ya, berarti ini kelebihan dari Excel. Nah, bisa dilihat hanya memasukkan satu rumus bisa kita gunakan sampai ke bawah. Nah, bisa ya berarti untuk penggunaan rumus penjumlahan. Bisa? Ada yang Bisa ditanyakan? Pak. Bisa. Bisa Pak. Eko? Sudah bisa Pak Berarti masuk? tidak pakai tanda petik, Pak ya. Gimana? Berarti tidak pakai tanda petik, Pak ya. Oke ya, betul sekali 100. Berarti perumus penjumlahan ada pertanyaan lagi apa enggak? Sebelum saya lanjutkan ke pengurangan. Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Oke, saya lanjutkan untuk mencari sel D2. Sel D2 ini Hamam. Coba dikerjakan Hamam. Iya, Pak. Gimana rumusnya? Biar saya masukkan. Jadi temannya nanti biar tahu. Iya. Petik, Pak. Tanda petik, Pak. Tanda petik. Petik Petik sama dengan dengan
Sel A2 2 dikurangi dikurangi B2. B2. Loh, kok nggak bisa, Pak? Ya, ntar gini. Nah, ini Loh, enggak. bukan gitu, Pak. Ini Nah, kabelnya di Eko tadi. Nah, itu masalahnya, Pak. Saya mengikuti contohnya Bapak tadi. Dan contoh itu hanya ilustrasi aja biar untuk mempermudah. Oh, ini contohnya yang di dalam petik itu rumusnya. Oh, Ya, begitu. enggak usah di- Saya kira rumusnya petiknya juga, Pak. Ya, Ya, maaf semua berarti salah rumus. ya, Pak. Oke, untuk semua rumus di Excel itu semuanya diawali sama dengan, enggak apa-apa ya. Jadi semuanya diawali sama dengan. Sudah mengerti kira-kira? Hamam, kalau sudah dicoba lagi. Kira-kira gimana rumusnya? Oh, berarti sama dengan, Pak. Sama dengan Ya, sel A2 dikurangi ya, dikurangi B2. 2. Setelah itu Ya, enter, Bapak. enter. Wah, betul sekali. Nah. Terus yang ke bawah tadi gimana? Caranya biar ke bawah mengikuti yang atas? Saya pakai copy paste gitu aja bisa, Pak. Copy paste. Iya, copy di itu sel D2 copy Ya, ya. copy. Nah, lalu pastekan di yang diinginkan, Pak. Tarik ke bawah apa cuma ini aja? Langsung ya tarik ke bawah semuanya, paste Ya. gitu aja, Pak. Terus paste gini. Iya. Ini ya sama saja. Ya, jadi caranya banyak. Intinya di sini hasil yang ada di bawah rumusnya juga sama. Itu ya. Yang lainnya jelas? Mungkin ada pertanyaan? Sudah, Pak, jelas, Pak. Sudah Jelas, jelas. Lanjut Jelas, Pak. untuk yang sel E2. Hasin. Coba dimasukkan Hasin rumusnya gimana? Boleh dicek ya Bang? Gimana Pak? Gimana Hasin? Cek. Hasin, Ya, rumusnya gimana? itu Pak dicek. Wah, nggak kedengaran. Mungkin sinyalnya dari Hasin. Cek. Oh, Di yang chat, di chat. Pak. Oke. Di chat. Nah, lihat dulu ya chatnya ya. Di situ rumusnya sama dengan A2 dikasih tanda bintang B2. Oke, saya masukkan Hasin. Saya masukkan 2 sama dengan di sini A2 dikalikan 25. Oke. Ya, betul. Yang ke bawah juga sama, tinggal nanti kita tarik aja ke arah bawah. Terus untuk pembagian selanjutnya saya tuju Irwan. Halo Irwan. Oh, ya Pak. Maaf Pak. Ya, ini Agak untuk ngantuk, Pak. potensial di F2 bagaimana ya? Sama dengan Sama dengan A2 A2 garing garis miring gini ya. B2 Terus diklik B2. Terus enter. enter. Selanjutnya yang bawah Sama Pak. Di blok yang di atas digeser ke Ya. bawah. oh gini. Oke. Lanjut lagi untuk soal yang di D2. Ini mungkin saudara Riki. Ayo dijawab. Riki, Iya, Riki. Pak. Rumusnya apa, Iya, Pak. Riki? Iya, Pak. Untuk menentukan nilai G2. Di situ ada rumusnya A dikalikan 10%. Iya, Pak. Gimana caranya? Pak. Sama dengan A2, Pak. Sama dengan A2 Dikalikan dikalikan 10%, Pak. 10%. Bintang atau kali ya, Pak? Ya kita coba aja. Tadi bilangnya bintang. Saya masukkan bintang enggak apa-apa. Saya masukkan kali. Jadi biar tahu kesalahannya. Bintang aja, Pak. Oh, bintang. Oke, siap. Saya enter ya. Jangan, oh, enggak, Pak. Oke. Terus yang di bawah juga sama ya? Ditarik. Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, ditarik. Ya, betul.
Betul sekali. Selanjutnya untuk mencari nilai B dikalikan 20%. Siti, coba dijawab. Ya Pak, itu caranya ketik Sama dengan B2. Oh, B2. Saya pikir B ini kalau klik B ini B2 ya B ini. Pak, B2. Oh, B2. Terus Bintang 20%. bintang 20%. Gini rumusnya. Ya Pak. Di enter. Enter. Oke, betul 5 ya. Ya Pak. Terus ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah Pak. Ditarik ke bawah. Selanjutnya. Ya, sebelum saya lanjutkan lagi sampai di sini, ada pertanyaan mungkin dari kalian? Pak, izin bertanya Pak. Oke, siap ya. Gimana, Karni? Pak, kalau yang di kolom F itu kok desimalnya beda-beda ya Pak ya? Oh, yang F ini kalau desimalnya beda-beda. Itu gimana Pak? Nah, ini kalau desimalnya beda-beda, kita ingin menentukan berapa desimalnya, nanti tinggal kita blok aja semua. Kalau kita inginnya semua ya. Ya. Di blok semua, di bagian toolbar di sini ada decrease desimal, nanti tinggal diklik aja. Oh iya iya. Kalau pengennya satu, nggak ada desimalnya ya diklik lagi. Pengennya 2. Oh, 2 digit Pak. Oh gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Saya bertanya Pak. Oh ya, gimana? Kapan pulang Pak? Ya ini diselesaikan dulu. Setelah ini kan pulang, besok kita libur, bisa sampai Pak. Iya enggak? Ya, saya lanjutkan lagi untuk mencari sel I2. Nah, I2. Mungkin Sri bisa menjawab, Sri? Sri tidur, Pak. Halo, Sri tidur. Sri tidur, Pak. Tidak ada? Ya mungkin siapa yang bisa? Saya Pak, saya bantu Pak. Oke, Aisyah. Siti, oke, Siti Aisyah. Sama dengan B2 dikurangi H2 Pak. H2? Ya. Oh ini ya? Ya. Oh ya, bisa. Masalahnya di sini sudah ada dalam kurung B dikalikan 20%. Oke, bisa. Diantar ya? Pak. Ya. Diantar. Klik, tarik ke bawah lagi. Ya. Terus soal yang di C2 mungkin ada yang bisa? Sugeng. Ya Pak. Ya, untuk mencari sel C2 gimana? Sama dengan A2 plus ditambah ya plus buka kurung B2 bintang 10% tutup kurung tutup. Ini ya rumusnya? Ya Pak. Oke, saya enter ya. Ya. Nah, setelah ketemu juga sama nanti ditarik ke bawah. Sekarang tinggal kita cari yang ada di bawah. Di sini ada total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah item. Ya. Tadi yang belum menjawab siapa ya? Ya, kalau sudah semua ini untuk total, mungkin Susilo bisa bantu jawab. Tinggal di blok saja Pak, dari atas, dari paling atas itu, ini kemudian klik average Pak. Iya Pak. Untuk mencari nilai total loh. Mencarinya. Oh, sam Pak, mohon maaf Pak, sam Pak. Ya, sam Pak. Sam dulu Pak. Ya Pak.
kemudian di blok dari atas sampai paling bawah, Pak. Oh gitu, Pak. di blok dari atas sampai bawah. Iya, Pak. Ini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bentar. Oke, Ditutup ya. kurung, Pak. Iya, Pak. Terus Ya. untuk mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata. Mungkin Irwan bisa jawab? Ya, Pak. Sama dengan. Gimana? Sama dengan, Pak. Sama dengan Kurung buka. kurung buka. Oh, keliru, Pak. Oh, keliru. Lah gimana? Oke. Gimana? Sama dengan average. Sama dengan average. Average. Average tulisannya gimana ya? Average, Pak. Itu. Oke, siap. Kurung buka. Average. Ya, kurung buka. Di blok, Pak. Mulai yang 21 sampai 41, Pak. Oh, ini di blok Yang 21 ini. sampai 127, G. Oke. Kurung tutup. Terus, kurung tutup apa tutup di kurung? Kurung ditutup, Pak. Oke, siap. Saya enter ya. Enter. Sudah ketemu nilai rata-rata. Terus nilai tertinggi. Mungkin siapa? Mau jawab? Saya Pak. Oke, Karni gimana? Oke. Itu Pak, kalau tadi baca materinya itu sama dengan Sama dengan max MAX MAX. ya, kurung buka, Kurung buka. terus itu Pak yang sel C2 sampai C15 Pak. Oh, ini. Ya, ini ditarik Ya. semua. Iya ditarik Pak. Oh, ditarik. Kemudian ditutup Pak. Oh, ditutup. Apanya yang ditutup, Mas? Kurungnya Pak. Oh, kurungnya. Oke, ya. Terus untuk mencari nilai terendah. Siapa mau bantu? Saya, Pak. Saya bantu, Ya. Pak. Oke, kok silakan. Sama dengan min buka kurung. Buka kurung. Ya, disorot, Pak, dari C2 sampai C2 sampai sampai ke bawah, Pak. C15. bawah. Sampai sini apa sampai sana? Nah, C15, Pak. Oh, sampai sini aja. Oke, siap. Langsung di enter bisa, Pak. Oke, sudah ketemu 71 kelihatannya betul itu. Ya, untuk yang terakhir, jumlah item, siapa yang mau jawab? Saya Pak. Ya, ini Siti jawab terus nanti tak kasih bonus kamu ya. Terima kasih Pak. Oke, gimana rumusnya? Sama dengan count. Ton. Saya nggak dikasih bonus, Pak. Ton, gini ya. Terus? Count, iya Pak, paling atas itu Pak. Ya. Kurung buka. Kurung buka. Di blok dari C2 sampai C15. C2 sampai C15. Kurung tutup enter Pak, biar tidak kabur. Biar tidak kabur. Wah, takutnya kabur kayak apa aja ya. Nah, sudah ketemu. Tinggal kita cari yang ada di kanannya. Kira-kira diapakan? Tarik ke kanan, Pak. Tarik sis. Di blok, Tarik, Pak. Pak. Oke, blok terus tarik ke kanan. Ini. Iya Pak. Ya, jadi tinggal nanti mungkin dirapikan. Mungkin tadi yang ditanyakan Sukarni, nah ini mungkin desimalnya dibuat jangan terlalu banyak. Biar apa? Biar kolomnya tidak terlalu kelihatan sempit. Mungkin ini. Ada yang ditanyakan lagi enggak kira-kira? Dari lagi Pak. ya? Ya. Misal di situ mau disisipkan kolom gitu bisa nggak Pak? Disisipkan kolom di Iya. antara apa dan apa kira-kira? Misalkan di kolom sebelum A itu Pak, itu kan biar ada nomornya gitu loh Pak. Oh gitu. Berarti ini ya di depannya Ya. ini ya. Ya udah tinggal nanti ini di blok ya, klik kanan. Terus apa kira-kira ada yang tahu? Di insert Pak. Insert. Ya. Di delete, Pak. Wah, masa di delete? Wah, ini ya Mam seringnya menjerumuskan orang ini. Ya. Ini Saya kan nggak tahu, Pak. Ini belajar, Pak. di sini dimasukkan nomor umpamanya gitu ya. Ya, gitu Pak. Oke, masukkan nomor. Terus sini masukkan angka 1 gitu ya. Angka 1 gitu Pak.
2, 3, 4, 5 gini. Lah, iya gitu Pak. Oh gitu. Nah, tapi kalau datanya banyak, Nah itu yang juga bingung Pak. Gimana Pak gitu. kalau Mungkin caranya? saya tahu temannya bisa jawab. Saya bantu, momennya Pak. ini dua. Ya, gimana Siti lagi? Mungkin di blok itu Pak, dari A2 sampai A5 A2. misalkan Pak. A2 di blok dulu A2 jeblok terus sampai A5. Setelah A5. itu, ya seperti itu nanti pojok bawah sekiranya muncul tanda plus itu ditarik mungkin Pak. Oh gini, tarik gini. Iya, iya. Ya, betul sekali. Ini kalau datanya sudah banyak, tapi kalau datanya mungkin sedikit, bisa juga menggunakan solusi lain. Nah, ketik satu aja sebenarnya cukup. Setelah itu nanti tinggal tekan kontrol pada keyboard, tarik ke bawah. Biasanya nanti di sini juga akan urut otomatis. Cepat Pak ya, ini Pak ya. Ya, jadi kalau kita mau cari data banyak di Excel lebih enak. Penjumlahan, makanya dari itu kalau nanti kalian sudah bisa di luar buat usaha mencari rugi laba juga bisa. Jadi mudah Pak ya pakai Excel Pak ya kalau datanya banyak Pak. Ya, sangat mudah sekali. Gimana? Mungkin ada yang ditanyakan? Tanya, Ya, Pak. ya, Riki gimana? Tadi Bapak menjelaskan bisa untuk menghitung untung, laba, dan seterusnya. Berarti dibuat aplikasi bisa ya Excel itu Pak ya? Ya bisa, nanti kalau kamu sudah mahir, nanti kamu bisa digunakan untuk membuat rapot juga bisa. Jadi nanti data-data kalian saya masukkan di sini, di link, nanti bisa. Berarti aplikasi jadi aplikasi nih Pak ya ceritanya Pak ya? Bisa kayak gitu ya. Iya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pak, tanya lagi Pak. Oke. Kapan selesainya Pak? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Mulai saya pilih aja ini. gitu ya, Biar cepat pulang, besok bisa libur. Sudah? Nggak ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin dari kalian bisa menarik kesimpulan dari penjelasan saya ini tadi. Tapi sebelum saya simpulkan, kamu bisa nyimpulkan dulu. Tapi nanti ada tugas juga, tugasnya bisa kamu kirim di Google Classroom. Linknya sudah saya kasihkan, soalnya nanti juga saya bagikan ke kalian. Ya, silakan, mungkin salah satu bisa menarik kesimpulan apa yang sudah saya jelaskan pada siang hari ini. Siapa yang bisa bantu? Coba disimpulkan dulu, tidak apa-apa. Hasilnya kayak apapun tidak masalah. Saya Pak ya. Oke. Oke, kalau tadi dijabarkan Pak ya, tadi ternyata Excel itu bisa untuk ngitung berbagai ini Pak ya, Pak. Berbagai macam perhitungan, ada penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan juga bisa untuk ngitung rata-rata juga. Iya. Oke, itu Pak. Betul sekali. Mungkin ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, memang untuk operasi aritmatika ini kan cuma bagian kecil dari fungsi Excel ya. Ini digunakan untuk pemrosesan data sederhana, untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan yang lainnya. Nanti bisa digunakan untuk sum, maksimal, average, rata-rata, dan seterusnya. Sementara itu mungkin, terus kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada lagi apa enggak? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang rumus logika if. Nanti rumusnya yang tidak usah panjang-panjang, kita coba yang rumus fungsi logika tunggal sama ganda aja. Fungsi logika if biasanya digunakan untuk menentukan nilai benar ataupun salah. Jadi nanti linknya saya bagikan ke kalian, bisa kalian download. Untuk link YouTube-nya nanti juga saya kasihkan. Jadi link YouTube sama link drive-nya nanti saya bagikan ke kalian. Jadi bisa kalian lihat di depan ini. Nah, mungkin itu kalau sudah, mungkin salah satu bisa
pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, biar materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian setelah nanti lulus kuliah atau lulus kuliah di tempat ini. Silakan, mungkin Bu Karni bisa pimpin doa untuk penutup. Siap, Pak. Oke, marilah teman-teman kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dalam hati. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Mengakhiri, selamat sore, selamat berliburan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Silakan. Pembantaian dimulai. Ya Pak, monggo kalau mau dibantai dulu. Yang bertugas membantai siapa? Saya Bapak. Oke, Bu Isma. Dan siapa? Sama Pak Riki. Pak Riki siap? Siap, Pak. Oke, Bu Isma dulu, silakan. Terima kasih. Mungkin dalam pemberian kritik atau saran mungkin tidak ada Pak untuk Pak Yafet, hanya berupa pujian saja. Terima kasih. Di mana dari segi penampilan aja sudah bagus, dari pendahuluan sampai ke penutup juga sudah lengkap. Penyampaian materinya juga memakai bahasa juga mudah dipahami oleh siswanya, dan interaksi ke siswa dalam penyelesaian masalah juga sangat bagus. Tadi kelihatan banyak yang berebut untuk menjawab. Mungkin nanti dalam unsur TPAJK-nya mungkin bisa lebih ditekankan Bapak untuk ke siswanya, karena tadi hanya untuk penyampaian, untuk penyelesaian masalahnya saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan, untuk dilanjutkan nanti oleh Pak Riki. Matur nuwun, Pak Slamet. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Isma. Mohon izin Pak Yafet. Ya, monggo Pak Riki, silakan kalau mau bantai enggak apa-apa. Ya. Melas ngono sih Pak Yafet. Gak tegang kira nek bantai. Intinya ini hari ini bantai ya Pak ya. Malah tegel iki. Ya, mungkin untuk yang pertama dari observasi yang saya lakukan, yang pertama kalau dari runtutan awal dan penutup ya, itu enggak ada masalah ya. Terus kemudian untuk penyajian materi di sini sudah tepat sasaran ya. Terus kemudian hanya di sini ada beberapa poin yang mungkin perlu untuk diperhatikan, Pak. Jadi yang pertama tingkat kesulitan, Pak. Tingkat kesulitan daripada penerapan rumus itu sendiri untuk mengukur pencapaian siswa itu juga perlu diperhatikan. Artinya kalau tadi sudah bisa menjawab nih siswa ini dengan jumlah soal sekian, itu contoh soalnya kan lebih dari 10 kan itu kan. Nah, itu sebetulnya sudah sampling itu. Nah, ternyata bisa banyak yang menjawab di situ. Nah, minimal di situ ada kolaborasi dari rumus-rumus yang dicontohkan oleh Bapak. Jadi seperti itu. Jadi terus kemudian untuk yang kedua, nah ini karena waktunya ini kan siang Pak ya, jam terakhir. Nah tadi sudah sempat protes itu murid hamam tadi itu, ya, ngantuk kapan pulang lah. Ini kan sudah mulai situasi kelas ini sudah mulai agak goyah ini. Bahkan iman ini sudah mulai runtuh ini, hampir runtuh. Minimal Ya, ada komentarnya dihentikan juga, Pak. Gimana, Pak? Komentarnya dicukupkan saja biar cepat selesai. Oh, biar ya. Betul, Pak Slamet. Betul. Ya, cukup sekian dari saya dan saya Iris. Nah intinya itu aja Pak, untuk ice breaking ya. Paling enggak kalau ada situasi seperti itu tetap diperhatikan Pak. Jadi itu aja. Mungkin selebihnya nanti bisa dibantai lagi oleh Pak
selamat dan dilengkapi oleh Pak Ramadhani. Matur nuwun dan ngapunten Pak Yafet. Ya, terima kasih Pak Riki. Tiada maaf bagimu. Silakan Pak Rama, saya tadi mengomentari 3 orang pertama. Nah, bagian Pak Rama untuk membantai yang terima kasih Pak Slamet. Mohon izin Pak Yafet. Saya tidak mengomentari, saya mengacungi jempol. Untuk yang bagian terakhir ternyata juga mempesona. Cuma yang perlu saya garis bawahi di akhir Pak, karena di jam-jam rawan, jam terakhir itu kan anak-anak biasanya semangatnya kurang, ya mungkin bisa ditambahkan bagaimana supaya anak tetap bisa semangat walaupun jam terakhir seperti itu Pak Yafet. Oke. Di akhir-akhir setelah kegiatan inti. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan menurut saya tadi Pak Yafet sudah berhasil mengelola kelas. Jadi meskipun di jam-jam terakhir siswanya berebut menjawab, itu suatu prestasi yang luar biasa.